Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel Digi63. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perpanjang SIM online. Nah, di sini saya sudah melakukan percobaan kemarin dan alhamdulillah sekarang SIM-nya sudah nyampe ke rumah saya. Nah, di sini ada dokumen penting. Dokumen ini hanya bisa dibuka oleh atas nama yang tercantum dalam amplop. Nah, ini dokumen ini milik saya dan setelah saya buka tampilannya seperti ini dan SIM-nya ada di dalam ini. Nah, untuk syarat perpanjang SIM online di sini ada ketentuannya. Nah, di sini syarat perpanjangan SIM: sebelum mengisi data permohonan perpanjangan SIM nasional, permohonan diharapkan telah menyiapkan dokumen pendukung seperti foto fisik EKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih, pas foto. Kemudian syarat upload pas foto di sini menggunakan latar belakang berwarna biru dengan resolusi 480 x 640 pixel. Tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan hijab berwarna biru, tidak menggunakan penutup kepala seperti topi ataupun peci, foto wajah menghadap ke depan. Pemohon dipastikan telah melakukan pengecekan kesehatan jasmani pada website erikes.id dan tes psikologi pada aplikasi FC. Jam operasional di sini Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 15. Pemohon perpanjangan SIM di atas pukul 15 akan diproses esok hari. SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. Kemudian SIM yang sudah habis masa berlaku tidak dapat diperpanjang. Siapkan nomor rekening apabila pengajuan perpanjangan SIM dibatalkan. Untuk langkah pertama, di sini kita install dan daftar di aplikasi digital Korlantas terlebih dahulu. Untuk cara daftarnya silahkan cek link di deskripsi video ini. Setelah itu di sini kita daftar di aplikasi Erikes dan FC. Nah, untuk cara daftarnya saya sudah siapkan juga link di deskripsi video ini. Jika tiga aplikasi ini sudah terinstall dan kita sudah mendaftar, langkah selanjutnya di sini kita buka terlebih dahulu di aplikasi Erikes. Kemudian di sini kita klik di bagian pendaftaran. Kemudian di sini disclaimer, di sini kita klik mengerti. Setelah itu di sini kita verifikasi identitas. Nah, di sini kita foto menggunakan wajah kita. Pastikan wajah Anda terlihat di bidang di bawah ini. Kemudian di sini kita masukkan nik kita. Jika sudah selesai di sini kita klik cawang. Nah, di bagian ini di sini kita klik di bagian OK. Nah, di sini melakukan verifikasi, di sini kita tunggu. Kemudian di sini kita scroll ke bawah karena di sini untuk nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin di sini akan terisi secara otomatis. Jadi di sini kita klik di bagian pilih jenis. Kemudian di sini kita klik perpanjangan. Setelah itu di sini kita klik di bagian pilih golongan, kemudian kita pilih golongan apa yang mau kita perpanjang. Kemudian di bagian pilih vaskes atau dokter di sini kita klik. Nah, di sini kita masukkan kabupaten atau kota kita. Karena di sini saya dari Pamekasan, jadi saya pilih Pamekasan. Nah, untuk Pamekasan di sini Klinik Pratama Polres Pamekasan. Jadi kita harus ke sana untuk tes kesehatan. Agar kita tidak harus ke sana karena di sini perpanjangan SIM online. Jadi di sini kita ganti aja untuk dokternya. Nah, di sini kita klik lagi di bagian kabupaten atau kotanya ini. Kemudian di sini kita pilih Jakarta Pusat. Kemudian di sini kita klik kota admin Jakarta Pusat. Nah, di sini untuk vaskes atau dokternya di sini tidak ada. Jadi di sini kita tinggal masukkan tanggal kedatangan. Nah, di sini kita masukkan sesuai kemauan kita. Di sini saya akan masukkan pada tanggal 1 bulan 12. Kemudian di sini kita klik lanjut. Kemudian di sini pertanyaan persetujuan tindakan medis. Nah, di sini kita klik setuju. Kemudian di sini kita tunggu. Setelah itu di sini kita isi formulir deteksi dini COVID-19. Nah, di sini kita jawab tidak semua. Di sini jawab tidak. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu di sini kita isi formulir riwayat kesehatan. Nah, di sini kita jawab tidak juga. Jadi semuanya di sini kita jawab tidak sambil kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu di sini kita klik setuju. Kemudian di sini kita tunggu.
Nah, di sini kita masukkan tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Nah, di sini kita isi sesuai tinggi badan kita, berat badan kita, dan golongan darah kita itu apa. Di sini kita tinggal klik di bagian plus atau minusnya ini. Setelah itu di sini untuk golongan darah kita pilih sesuai golongan darah kita. Jika sudah selesai di sini kita klik submit. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, di sini hasil pemeriksaan mandiri berhasil disimpan. Silahkan melanjutkan proses permohonan SIM. Baik, sekarang kita kembali. Kemudian di sini kita masuk ke aplikasi FC-nya. Kita klik di bagian aplikasi FC. Kemudian di sini kita klik di bagian tes psikologi SIM. Nah, di sini Anda belum punya voucher, jadi di sini kita klik di tanda warna hijau ini. Setelah itu di sini kita klik lanjutkan. Nah, di sini voucher berhasil dibuat, silahkan lakukan pembayaran. Nah, di sini kita klik di bagian lakukan pembayaran. Kemudian di sini kita klik di bagian pilih cara pembayaran. Nah, di sini kita klik di bagian virtual akun BNI. Kemudian di sini kita klik lakukan pembayaran. Nah, untuk harganya di sini 27.500. Nah, untuk nomor rekening pembayarannya di sini ada nomor virtual akun, jadi kita transfer ke nomor ini. Dan untuk cara transfernya di sini kita bisa sesuaikan dengan kemauan kita. Setelah itu, jika kita sudah melakukan pembayaran, di sini kita klik di bagian tes psikologi. Nah, di sini sekarang sudah bisa gunakan untuk tes. Di sini kita klik di bagian gunakan untuk tes. Kemudian di sini kita verifikasi identitas kita. Nah, di sini kita ambil gambar Anda dan pastikan wajah Anda berada di tengah bidang gambar ini. Jika sudah selesai, nanti kita akan disuruh untuk tes kepribadian. Nah, di sini kita jawab setuju atau tidak. Kemudian tes kecermatan soal ke-1 dari 10. Nah, di sini kita jawab. Jika jawaban kita benar, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita cek di bagian email. Nah, di sini terima kasih telah mengikuti tes psikologi SIM. Sekarang kita kembali saja dari emailnya ini. Setelah itu di sini kita masuk ke aplikasi digital Korlantasnya. Kemudian di sini kita klik di bagian SIM. Setelah itu perpanjang SIM. Kemudian di sini kita klik lanjutkan. Kemudian kita pilih SIM apa yang mau kita perpanjang. Nah, di sini saya akan perpanjang SIM C, jadi klik di bagian SIM C. Kemudian di sini kita masukkan nomor SIM. Nah, di sini kita masukkan nomor SIM lama kita. Setelah itu di sini kita unggah foto ektp, foto SIM, kemudian tanda tangan dan pas foto. Setelah itu di sini kita klik lanjut. Kemudian di bagian ini di sini kita masukkan waktu SIM diterbitkan. Ini tanggal SIM dibuat, kemudian masa berlaku SIM. Nah, di sini kita bisa cek di bagian SIM-nya. Kemudian diterbitkan di daerah mana. Nah, di sini kita sesuaikan saja. Kemudian di sini kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian kecamatan dan kelurahan di sini kita isi sesuai alamat kita. Di bagian kode pos di sini kita isi juga. Kemudian di bagian pendidikan di sini kita juga isi. Nah, di bagian informasi yang dapat dihubungi jika dalam keadaan darurat, di sini kita bisa masukkan nama saudara kita ataupun kerabat kita yang dekat dengan kita. Di sini kita masukkan nama, hubungan, nomor telepon, alamat, kemudian kita masukkan juga kota dan kode pos. Nah, di sini kita masukkan. Jika semuanya sudah selesai, di sini kita klik di bagian simpan data. Setelah itu di sini kita klik cawang di bagian hasil request jasmani dan hasil tes psikologi. Tes hasil jasmani dan tes psikologi yang sudah dibuat tadi di awal. Atau kita klik di bagian cek kelengkapan data. Setelah itu di sini kita klik lanjut. Kemudian wilayah Polda. Nah, di sini kita masukkan kota tempat tinggal kita. Di sini saya akan masukkan Pamekasan. Nah, di sini untuk Pamekasan tidak bisa. Jadi di sini saya akan ganti ke daerah. Di sini saya akan coba Jatim karena di sini saya Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini untuk Jatim bisa dan pilihannya Surabaya, Sidoarjo, Gresik,
Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Jombang. Nah, di sini yang terdekat dengan saya di sini Surabaya. Jadi saya akan pilih Surabaya. Kemudian di sini kita klik di bagian lanjut. Kemudian di sini kita masukkan bank tujuan. Nah, ini untuk pengembalian dana jika prosesnya gagal. Nah, di sini banyak pilihan bank, jadi kita sesuaikan saja dengan bank yang kita punya. Setelah itu di sini kita masukkan nomor rekening bank kita. Kemudian kita klik di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian di sini kita klik lanjut. Setelah itu di sini kita pilih untuk pengiriman. Nah, di sini untuk pengiriman SIM barunya. Di sini kita bisa menggunakan Pos Indonesia, ambil sendiri atau diwakilkan. Nah, di sini saya pilih Pos Indonesia saja. Kemudian di sini kita masukkan provinsi, kota, kabupaten, kode pos dan alamat kita. Setelah itu di bagian pilih jenis pengiriman di sini kita pilih SKH Domestik Korlantas Polri. Kemudian di sini kita klik di bagian lanjut. Setelah itu di sini kita cek apakah data sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, di sini kita klik di bagian simpan data. Kemudian di sini kita tunggu. Nah, di sini ada rincian belanja. Di sini untuk PNBP SIM-C di sini 75.000, biaya layanan 10.000 dan biaya pengiriman dan pengemasan di sini 25.001 rupiah. Setelah itu di sini kita klik di bagian pilih metode pembayaran. Kemudian di sini kita klik di bagian bank transfer. Kemudian kita klik BNI virtual akun. Untuk pembayarannya bisa menggunakan ATM BNI, internet banking, mobile banking. Nah, sekarang kita klik di bagian lihat nomor rekening. Nah, inilah nomor virtual akun atau nomor rekening yang kita akan transfer. Jadi di sini nomor ini kita salin. Kemudian di sini kita bayar sesuai harga yang di atas ini. Di sini kita bayar 110.001 rupiah. Jika pembayarannya sudah selesai, di sini akan tertera pembayaran berhasil. Transaksi akan segera kami proses. Nah, di sini kita cek di bagian transaksi. Nah, di bagian transaksi di sini perpanjangan SIM nasional di sini sudah dibayar. Jadi di sini untuk melihat perjalanan paket di sini kita bisa lihat di bagian transaksi. Nanti di sini akan muncul nomor resi jika paket sudah dikirim atau SIM sudah dikirim. Karena punya saya sudah sampai ke rumah, jadi di sini ada di riwayat di bagian perpanjangan SIM nasional di sini sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.